Pelajaran yang kita sama-sama sedang pelajari adalah mengenai bagaimana apa yang menghambat iman kita. Itu yang nomor satu kita lagi mau tahu, karena saya percaya saudara semua mau beriman, saudara punya iman, tapi kadang-kadang pada waktu kita mempraktekkan iman itu stuck somewhere gitu. Jadi kita nggak lihat hasilnya. Nah, inilah yang kita akan pelajari, karena saya bisa khotbah cuma secara garis besar seperti yang tadi itu, saya cuma secara garis besar. Tapi nanti mereka udah maju, mereka mau berdoa, tapi kalau mereka nggak tahu caranya, masih juga mereka sih buktinya biarpun saya percaya nggak ada hasilnya gitu kan. Jadi ini yang kita akan sama-sama pelajari supaya kita lebih spesifik lagi, lebih mengerti. Kita doa dulu, kita sama-sama berdoa dulu. Bapa, kami bersyukur untuk waktu yang Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan Engkau bangkitkan anak-anak-Mu satu persatu yang mau Engkau pakai untuk menjadi alat-Mu, untuk menjadi penyambung daripada Your Glory kepada dunia ini, sehingga apa yang Engkau mau lakukan melalui kami, boleh kami bisa lakukan dengan segenap hati kami. Kami bersyukur untuk hati-hati yang bersedia, dan kami percaya Engkau akan melengkapi kami semua, sehingga firman-Mu yang Kau katakan kepada kami akan menjadi kehidupan buat kami. Berikan kepada kami Tuhan, to be able to menangkap kebenaran daripada firman-Mu, bisa mengerti exactly apa yang Kau ingin kami mengerti, sehingga kami bisa menangkap intinya, kami bisa menangkap kuncinya, dan itu bisa membuat kami makin hari makin powerful di dalam Engkau. Thank you Lord, dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan jam ini, amin. Jadi kalau saudara yang sudah dengar mungkin pelajaran yang pertama, pelajaran yang kedua juga mungkin sedikit banyak agak mengulangi pelajaran yang pertama, karena ada banyak yang nggak ikut, jadi waktu itu ada 2 bagian, jadi sebab itu saya banyak mengulangi. Tapi saudara sudah mengerti bahwa kita lagi belajar mengenai bahwa yang menghambat, sebetulnya menghambat iman kita itu banyak ya unbelief, ya fear, ya macam-macam. Tapi kalau kita mau lihat rootnya itu adalah hardness of heart sebetulnya. Akibat daripada hati yang keras itu akan bisa menyebabkan unbelief, bisa menyebabkan fear, bisa menyebabkan doubt, bisa menyebabkan macam-macam. Nah, sebab itu kita lagi sama-sama mempelajari hati yang keras itu apa. Dan di dalam pelajaran yang pertama dan kedua kita sudah tahu bahwa kejadiannya pada waktu murid-murid Yesus ya, setelah Yesus memberikan makan 5.000 orang dengan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan, kemudian mereka disuruh oleh Tuhan untuk menyeberang, gitu kan. Nah, kemudian terjadi angin ribut di tengah-tengah, dan mereka ketakutan. Kemudian Yesus jalan di atas air, mereka ketakutan, mereka pikir hantu, itu kan. Nah, kemudian mereka berteriak-teriak dan Yesus meredakan angin itu, dan dikatakan di dalam ayat itu bahwa mereka terheran-heran dengan apa yang Yesus lakukan. Mereka terheran-heran melihat apa yang Yesus lakukan. Mengapa mereka terheran-heran? Karena, nah ini kuncinya, keheranan mereka itu, padahal mereka sebenarnya sudah ngelihat Tuhan bisa memberikan makan roti kepada 5.000 orang, 10.000 orang sebetulnya kalau sama istri sama anak. Tapi toh pada saat kejadian itu mereka terheran. Oh, kok bisa Yesus begitu? Nah, dikatakan mengapa mereka terheran-heran? Karena mereka tidak consider apa yang Yesus lakukan pada waktu memberi makan 5.000 orang itu. Jadi dengan kata lain, apa yang Yesus sudah lakukan itu mereka forget. Mereka ignore itu semua. Tidak menjadi satu pelajaran. Mereka tidak put attention kepada apa yang Yesus sudah lakukan. Sebab kalau mereka just put attention, wow, ini orang siapa ya? Sampai dengan 5 ketul roti saja, dia bisa memberi makan kepada 10.000 orang. Itu kalau mereka mau meditate, mereka mau renungkan, ini orang siapa? Kalau mereka mau merenungkan itu, maka pada saat mereka ada di tengah danau itu, mereka ketakutan. Pasti mereka bilang, oh, panggil Yesus, Tuhan, Tuhan,
Panggil Yesus ke sini. Yesus itu luar biasa, bisa kasih makan kepada 5.000 orang, dia juga pasti bisa tolong kita gitu. Tapi mereka tidak memikirkan itu. Malah pada saat Tuhan Yesus jalan di atas air, mereka pikir hantu, gitu kan? Nah, kita lihat di sini, dengan kata lain, murid-murid Yesus itu lebih kasih kredit pada hantu daripada pada Yesus. Hantu bisa jalan di atas air, tapi mereka nggak pernah mikir Yesus bisa jalan di atas air. Nah ini, saudara, jadi kalau kita lihat dari ini semua, mereka itu hatinya keras karena mereka tidak consider apa yang Yesus sudah lakukan dengan 5 ketul roti itu. Itu kuncinya di situ. Nanti kita lebih akan bukakan lebih lagi. Jadi saudara begini, di dalam saya nggak bawa ini catatan yang lalu. Catatan yang lalu jelas sekali diberikan. Ada yang bawa catatan yang lalu nggak? Tuhan Yesus malah berkata, sudah degilkah hatimu, kata Tuhan Yesus. Sudah degilkah hati. Degil itu keras. Nah, kekerasan itu terjadi dari ignoran kita. Ignoran kita. Segala sesuatu yang tidak kita consider, nanti kita akan ada definisi daripada consider itu apa. Sesuatu yang tidak kita meditate, kita tidak renungkan, kita tidak ambil perhatian, itu kita menjadi keras akan hal itu. Gitu. Hati kita menjadi keras kepada apa yang tidak kita consider. Contohnya begini. Misalnya, makanya tadi saya bilang, kita percaya ya, kita diberi kuasa, tahu. Itu semua ayat yang saya bawakan tadi, saudara semua sudah tahu ayat itu. Sudah tahu kan? Sudah tahu. Tapi walaupun tahu, kebanyakan kita ignore itu. Cuma tahu aja. Cuma tahu Tuhan sudah kasih kuasa pada kita. Saya tadi sebenarnya mau kasih kesaksian. Gereja ini saudara, dari permulaan kita ini sudah belajar mengenai berperang dengan kuasa kegelapan dari tahun 80-an. Kita banyak doakan deliverance, deliver orang-orang jungkir balik segala macam. Kita sudah lakukan banyak hal itu. Jadi orang itu tahu mengenai hal itu. Tapi pada tahun berapa ya, mungkin 90-an, ada seorang dari sini, jemaat kita, saudara nggak akan tahu, makanya ini bukan gosip, saudara nggak bakal tahu orangnya siapa, orangnya udah nggak ada di sini. Dia pergi ke Indonesia, anaknya masih umur 1 tahun. Pada waktu mereka sampai di Indonesia, anaknya itu yang umur 1 tahun itu somehow malam-malam ketakutan. Ketakutan, pada waktu dia ketakutan itu, anak kecil belum bisa ngomong, tapi mama papanya tahu anak ini ngelihat sesuatu. Tapi mama papanya nggak bisa lihat, ngelihat sesuatu. Udah gitu terus dia bilang, kenapa? Dia bilang, dia ketakutan. Anak itu ketakutan, ini mimpi atau apa? Nggak tahu nggak. Terus menerus anak itu ketakutan. Jadi anak ini melihat sesuatu dan orang tuanya tahu. Ini ada kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan lagi show menunjukkan dirinya kepada anak kecil ini. Anak kecil ini bisa lihat, tapi papa mamanya nggak bisa lihat. Anak itu suka ketakutan, jerit ketakutan. Sampai papa mamanya kebingungan apa yang harus dilakukan. Di dalam keadaan pada waktu anak ini ketakutan dan orang tuanya bingung, orang tuanya dari Indonesia telepon ke sini, saudara. Telepon ke kami. Dan telepon, Pak Sujo, ini anak saya gini, kayaknya anak saya ngelihat setan atau bagaimana. Pak Sujo bilang, tangking itu di dalam nama Yesus. How? Bagaimana? Saudara, pelajaran itu sudah diberikan. Tapi banyak orang kalau kita ngajari mengenai itu kuasa dari Tuhan sekalian, kita ini mengeraskan hati kita. Ya itu sih buat itulah pendeta-pendeta itu. It's not for me. Keras hati kita. Kita tidak mau consider pelajaran itu. Makanya saya katakan bahwa saya mau benar-benar, saya mau membawakan ke dalam gereja ini. Let us be real. Kalau kita percaya pada firman Tuhan, lakukan, saudara. Lakukan. Memang untuk melakukan semua hal-hal yang seperti ini nih, kita mesti belajar. Belajarnya jatuh bangun. Belajarnya bisa gagal, bisa ini. Enggak apa-apa. Tapi kalau kita nggak pernah mau melangkah, nggak pernah kita expert sampai kapanpun juga. Jadi kita harus mau belajar, saudara. Kita harus mau belajar. Sebab itu jangan ignorant.
segala sesuatu yang kita ignore, firman Tuhan yang kita ignore, kita akan menjadi keras terhadap firman itu. Dengan kata lain, tahu, orang bilang ngomong gini, tahu, udah dengar, tahu kan ayatnya ada di sini, tahu, but pengetahuan itu tidak memberikan dampak apapun ke dalam hidup kita. Itu berarti kita sudah mengeraskan diri kita. Hati keras itu hati yang tidak mau consider apa yang Tuhan katakan, yang tidak mau memikirkan apa yang Tuhan katakan. Kalau kita mau supaya hidup kita ini sebagai anak-anak Tuhan benar-benar melakukan miracle, melakukan hal-hal yang besar yang Tuhan katakan itu, Tuhan Yesus berkata, apa yang aku lakukan akan kamu lakukan juga, bahkan hal yang lebih besar daripada itu. Saudara, I'm looking forward. Saya nggak mau shuffle itu under the rug, saya nggak mau. Buat apa kita jadi Kristen-Kristenan? Gereja itu semua banyak sekali yang saya nggak mau bilang menghina mati atau apa. Nggak ada kuasanya, nggak ada kuasanya, saudara. Kalau kita nggak punya kuasa, apa bedanya kita dengan orang dunia? Saya mau melihat ada terjadi kuasa di sini, dan saya senang hari ini anak yang couple ada di sini semua. I'm looking forward. Kalian akan maju gitu. Yang dulu nggak tahu, yang tua-tua kemana, saya hilang semua. It's okay. Ada yang muda-muda. It's okay. Yang muda-muda ada di sini. Good. Kalian akan menjadi menjadi panglima-panglima angkatan perang daripada gereja ini. Jadi saudara-saudara, itulah kekerasan hati. Kalau kita tidak mau menangkap firman Tuhan, oh Tuhan jadi begitu, saya dikasih kuasa. How? Bagaimana melakukannya Tuhan? Bagaimana kuasa kegelapan itu? Saudara, waktu saya dengar gitu dulu tahun 80-an, saudara. Oke. Dan kita mulai, saudara. Ada orang punya ilmu ini, punya Allah. Kita mulai tengkingin. Nggak ngerti, saudara, nggak ngerti. Tapi jalan aja terus. Saudara tahu, ada berapa orang yang punya ilmu kungfu segala, Pastor Jo itu ditendang. Pada waktu kita tengking di dalam nama Yesus, dia bukannya bukan tendang. Pastor Jo itu ditendang, kungfunya keluar, ditendang. Pastor, kebingungan, dia nggak ngerti, kita nggak punya pengalaman. Sampai kemudian kita pergi ke satu pendeta yang memangnya gerejanya tuh gereja deliverance. Kita bawa ke sana, pintar pendetanya. Waktu doakan orang yang sama kita nggak berhasil karena kitanya masih bodoh, nggak ngerti apa-apa. Si pendeta ini orangnya duduk, dia dari belakang. Orang itu yang tendang kosong kan, pendetanya dari belakang. Saya bilang, oh gitu toh, oke, kita belajar sekarang. Next time belajar gitu. Nah, melalui itu kita belajar, saudara. Dari yang bodoh-bodoh nggak ngerti apa-apa, belajar. Tapi kita melawan kuasa kegelapan itu. Dan sekarang kita lebih pintar lagi. Sudah, nggak perlu deliverance kayak gitu. Kita ajari itu orang. The spirit yang ada pada dia sendiri harus tengking in the name of Jesus. Kita nggak perlu tengkingnya orang, kita digebugin. Ada orang yang punya ilmu macan putih. Saya ingat di basement rumah saya ingat sekali. Di Klansman, di basement rumah saya. Kita doakan waktu itu dengan si Robert, waktu itu masih jadi Robert Lea. Robert Lea itu masih di sini jemaat kita. Pastor Jo bilang, oke, Bet, ayo doakan. Oke. Jadi Pastor Jo itu orangnya di basement itu, kita tengking di dalam nama Yesus itu, dia punya ilmu macan putih. Ilmu macan putih. Pada waktu didoakan itu orang quiet, orang pintar, saudara, quiet. Tapi pada waktu didoakan dia kayak macan, saudara, beneran. Dan dia merangsang sampai kita kaget-kaget. Orang yang seperti itu bisa berbuat begitu, kita kaget-kaget. Kepada Pastor Jo mau dicengkeram pakai kukunya. Dan itu, tapi sekarang saya bilang, sekarang kita mulai belajar lagi. Itu nggak usah sebetulnya digitu-gituan. Sebab makin digitu-gitukan, iblis itu makin mau show off gitu, mau nunjukkan begini-begini. Nggak perlu gitu. Kita sekarang kan bisa kasih pelajaran pada orang. Nggak perlu kita deliverance orang-orang, nggak perlu. Orang itu sendiri mesti dikasih pelajaran. How to get out, mengusir kuasa itu. Dia sendiri mesti kasih pelajaran. Sehingga nggak perlu lagi sekarang mesti pendeta yang deliver. Masih ada gereja-gereja, apa-apa pendetanya. No. Kamu sendiri. Nah, kalau kita semua sudah belajar, maka kita tahu, kita punya kuasa. Kita punya kuasa. Kita harus tahu, this is the temple of the Holy Spirit. Iblis mau apa? Gitu. Iblis itu nggak bisa menguasai kita, nggak bisa. Karena kita sudah belong to Jesus, nggak bisa.
Nah itu dia cuma mau manifest gitu aja. Jadi kita banyak mengalami itu. Nah saya bilang bahwa walaupun di dalam gereja tahu, ya kita mengajarkan kuasa Tuhan, kita melakukan deliverance dan semuanya. Tapi pada saat dia ngadepin anaknya ngelihat setan, bingung, telepon ke Toronto, saudara bisa bilang. Sampai telepon ke Toronto, kita bilang kamu dikasih kuasa. Nggak ngerti dia bagaimana, dia ketakutan. Saya bilang, kamu sudah diberi kuasa oleh Tuhan. Kamu katakan di dalam nama Yesus. Dia bingung, saudara. Karena apa? Pada saat firman diberikan, dia ignore aja. Pada saat itu kita nggak butuh kok. Di Kanada nggak ada setan kok. Mereka pikir, mereka nggak perlu lihat setan-setan. Nah itu, jadi mereka ngerasa nggak butuh, saudara. The same thing. Saya mau bisa kasih pelajaran pada saudara. Bagaimana mengalahkan anger, bagaimana mengalahkan bitterness, bagaimana forgive, bagaimana ini. Saudara, tapi kalau saudara bilang, saya sih oke kok, everything oke. Saudara bagaimana menghadapi depression? Pada waktu saya nggak pernah depres. Nah karena nggak pernah depres, saudara nggak pernah mau belajar. Saudara, you have to learn. Be prepared dalam semuanya. Jangan keraskan hati kita dari semua apa yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Jangan keraskan hati kita. Tapi setiap kali kita melihat pelajaran, oke Tuhan, saya mau tangkap itu. Bagaimana melakukannya? Ini. Kalau perlu tanya, saudara, tanya. Makanya saya bilang, bebas tadi seperti ini. Tanya, saudara. Belum tentu saya bisa jawab. Kalau saya nggak bisa jawab, ada Mulyadi bisa jawab. Nah, jadi, biarpun saya nggak bisa jawab, it's okay. Tapi tanya, tapi jadi ada interaction, jadi hidup. Apa yang kita belajar itu hidup. Nah, sekarang kita udah lihat, sekarang pelajaran ini. Yang kita mau masuk sekarang adalah bagaimana terjadinya hati yang keras itu. Terjadinya bagaimana? Nah, di dalam Ibrani 3 ayat 7-12 dikatakan begini. Wherefore, as the Holy Ghost said, today if ye will hear his voice, harden not your heart. As in the provocation, in the day of temptation in the wilderness, when your fathers tempted me, proved me, and saw my work 40 years. Wherefore I was grieved with that generation, and said, they do always err in their heart, and they have not known my ways. So I swore in my wrath, they shall not enter into my rest. Take heed, brethren, lest there be in any of you an evil heart of unbelief, in departing from the living God. Dari ayat ini kita lihat bahwa hati yang keras itu, yang membuat hati yang keras itu kita sendiri. Kita sendiri. Dikatakan, today if you hear his voice, harden not your heart. Jadi kitalah yang mengeraskan hati. Tuhan bilang, jangan keraskan hatimu, yang tadi saya katakan. Kalau kita mendengar firman Tuhan, something yang new, kita bilang, oh ya, masa sih? Kenapa bisa begitu? Di mana lagi firman Tuhan yang mengatakan begitu? Dan tanya, saudara, tanya, challenge, questioning, sehingga saudara akan tahu bahwa ini bukan cuma dibikin-bikin, ini firman Tuhan. Dan kalau ini firman Tuhan itu ya dan amin, pasti Tuhan fulfill. Itu yang kita mesti yakini, sehingga kita maju di dalam kehidupan kita. Jangan cuma berita aja, jangan cuma knowledge aja. Nah kebanyakan orang Kristen settle with knowledge. That's why nggak ada kuasanya. Jangan, saudara. Nah kalau saya katakan lagi, udah dengar kok kemarin, udah tahu kok, saya udah dengar 10 kali. It's not about dengar. Sudah lakukan belum? Sudah menghasilkan belum di dalam hidupmu? Kalau belum, nothing. Knowledge itu masih nothing. Zero, nggak ada gunanya. Sebab itu, mari kita lihat. Yang mengeraskan hati adalah kita sendiri. Kita sendiri. Oke. Jadi saya tadi tulisan pertama, ayat ini menunjukkan bahwa kitalah yang mengeraskan hati kita. Tuhan tidak mengeraskan hati kita. Cuma pada Firaun. Ya. Jadi saudara, kalau saya ini selalu saya bilang ada question di kepala saudara, saya udah ngomong, pasti saudara yang udah tahu di dalam perjanjian lama. Tuhan mengeraskan hati Firaun. Dulu saya nggak ngerti. Waktu saya baca ini Tuhan mengeraskan hati Firaun, saya bilang ya Tuhan nggak fair tuh. Itu orang dikeraskan hatinya sama Tuhan, bisa apa Tuhan yang ngeraskan? Saya bilang gitu. Saya bilang nggak fair tuh Tuhan.
Nah, kenapa Tuhan keraskan hatinya? Jadi dia mati kan karena keras hati, saya bilang gitu. Ternyata kemudian saya baru tahu jawabannya, bahwa the reason Tuhan mengeraskan hati Firaun, karena kalau saudara baca di dalam Keluaran itu, saudara, Firaun itu ya, Tuhan datangkan tulah, oke? Dia tobat, oke, doa kepada Tuhan, nanti saya bolehkan kamu pergi. Begitu tulahnya hilang, dia bilang, no, dia keraskan hatinya lagi, tidak, kamu udah nggak boleh pergi. Oke, kata Musa. Tuhan kasih tulah kedua, wah, orang-orang ribut, begitu, ampun, oke, ini kan beres kan, nanti saya boleh keluar. Sekali lagi, beres, tidak boleh, dia keraskan hati lagi. Saudara baca di dalam Keluaran itu, Firaun mengeraskan hatinya sendiri loh, bukan Tuhan keraskan hatinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali. Terus dia keraskan hati berkali-kali. Walaupun dengan jelas-jelas hukuman Tuhan datang, dia keraskan hati. Sesudah sekian kali, 6 atau 8 kali, dia mengeraskan hati, baru Tuhan keraskan hati Firaun. Karena apa? Karena Tuhan sudah lihat Firaun tidak akan bertobat. Karena Tuhan lihat Firaun tidak akan bertobat, dia keraskan, nggak pernah bertobat dan tidak akan bertobat. Maka Tuhan bilang, oke, saya keraskan hati dia. Mengapa Tuhan keraskan hatinya? Supaya Tuhan dapat melakukan miracle yang akan menjadi kesaksian buat orang Israel. Karena orang Israel selama itu, saudara, jauh dari Tuhan. Selama orang Israel di dalam tanah Goshen itu, dia cuma jerit-jerit sama Tuhan, tapi nggak pernah ngalamin Tuhan. Nah, sekarang oleh Tuhan, orang Israel itu mau dibawa kepada suatu perjalanan, suatu journey yang unknown buat mereka. Sebab itu mereka harus mengetahui siapa yang akan membimbing mereka. Itulah sebabnya Tuhan perlu menunjukkan kuasanya, ditunjukkannya kepada orang Mesir di situ, supaya orang Israel melihat, wow, my God itu God yang seperti ini. Tuhan yang akan membawa kita ke Kanaan itu Tuhan yang seperti ini. Maksudnya Tuhan izinkan hati Firaun dikeraskan supaya tulah demi tulah boleh datang terus disaksikan sama orang Israel, supaya orang Israel mengenal siapa Tuhannya. Sehingga pada dalam perjalanan nanti orang Israel akan bisa mempunyai kekuatan, tahu bahwa mereka berjalan dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Seperti itu. Nah, ternyata benar kan? Sampai tulah yang terakhir itu adalah kematian daripada anak-anak sulung. Itu udah yang paling dahsyatnya. Begitu orang Israel benar-benar sudah disuruh pergi, karena semua rakyat Mesir sudah bilang sama Firaun, suruh pergi, kalau enggak kita binasa, semua kita binasa. Akhirnya mereka pergi. Pada waktu mereka pergi, Firaun bilang, saya akan kejar. Bisa bayangin, dikejar lagi. Nah, pada waktu Firaun nyampe kepada orang Israel, di mana orang Israel itu? Di depan Laut Merah. Jadi orang Israel itu begini, di situ Laut Merah, di sini pegunungan, di belakang tentara Mesir. Saudara bisa bilang, dia ketrap di tengah-tengah, mereka ketrap di tengah-tengah. Dan di sini kalau saya perhatikan, dikatakan yang memisahkan orang Israel dengan Firaun adalah tiang api. Tiang api itu berdiri. Nah, tiang api itu memberikan sinar kepada orang Israel, tetapi memberikan kegelapan kepada orang Mesir. Ini saja sebetulnya sudah membuat kalau si Firaun itu mau melek, dia masih, apa ini? Tiang api kok bisa memberikan kegelapan kepada orang Mesir, terang kepada orang Israel. Tapi karena hati yang keras, tetap nggak bisa melek, saudara. Nggak bisa tahu. Si hati yang keras itu seperti itu. Nggak bisa, nggak bisa comprehend, nggak bisa mengerti. Nggak ada hikmat lagi. Sampai akhirnya orang Israel jalan, dikejar lagi. Mati semua kan orang Mesir. Nah, seperti itu. Orang yang hatinya keras, itu perbuatan mereka sampai tidak make sense lagi. Perkataan mereka bisa tidak make sense lagi. Itu kekerasan hati. Nah, kita lihat di sini, yang pertama dari ayat tadi, yang mengeraskan hati adalah kita sendiri. Yang kedua, ayat 12 mengatakan tentang having an evil heart of unbelief. Pada waktu kita mengeraskan hati kita, the immediate result is unbelief. Kalau hati kita tidak keras,
kita tidak mempunyai unbelief. Seperti tadi misalnya, saya kasih firman, jelas-jelas saya kasih ayat-ayatnya. Tuhan memberikan kepada kamu kuasa, Tuhan memberikan kepada kamu kuasa, Tuhan memberikan kepada kamu kuasa untuk mengalahkan, untuk menginjak kalajengking. Tuhan memberikan kamu kuasa untuk mengusir setan-setan. Ayat lagi, Tuhan memberikan kamu kuasa. Terus saya berikan itu ya. Saya tanya, do you believe it? Sebagian saudara bilang, yes, I believe it. Good. Tapi ada yang lain, diam aja. Diam aja. Kenapa mereka diam aja? So mereka pikir, ya oke lah, but ini saudara, having an evil heart of unbelief. Mereka bilang, oke, ada di Alkitab, tapi nggak percaya saya. Masa saya ngusir setan? Saya ngusir setan? Bisa? I don't believe it. I don't believe it. Saya tahu, unbelief kepada orang yang tidak mau consider. Tapi sebetulnya kalau saudara dengar firman ini, kamu diberi kuasa untuk mengusir setan, kamu diberi kuasa. Oh ya? How? Dan saya bilang, bagaimana caranya? Bagaimana sih caranya? Saya mau, saya percaya. Dan saya nggak pernah. Saya mau belajar bagaimana. Nah, that is good. Tapi kalau ya, oke, but the next yang timbul unbelief, saudara. Ini. Ketiga, ayat 13 dikatakan, but exhort one another daily while it is called today, lest any of you be hardened through the deceitfulness of sin. Ya, Tuhan ingin supaya kita ini satu sama lain hidup di dalam kasih, di dalam saling membangun, saling menguatkan, saling mengasihi, saling honoring each other. Tuhan ingin agar supaya karakter Kristus itu terjadi di tengah-tengah kita. Karena kalau kita tidak cultivate the character of Christ di dalam hidup kita, yang ada nanti adalah kita bisa benci satu sama lain. Yang tadi saya katakan, iblis bisa memberikan pikiran-pikiran pada kita itu yang ngawur-ngawur, saudara. Assumption. Saya konseling orang, aduh ampun, saudara, ampun, enggak bisa melek-melek, saudara, dikasih, enggak bisa melek-melek, dikasih tahu ini, enggak bisa ngerti, saudara, enggak bisa ngerti. Nah, jadi saudara lihat di sini, kalau kita tidak exercise the character of Christ di dalam hidup kita, maka yang kita absorb adalah the deceitfulness of sin. Segala yang iblis berikan ke dalam pikiran kita, itu yang kita entertain. Itu yang kita entertain. Sebab itu, caranya bagaimana, saudara? Untuk kita tidak entertain yang iblis katakan, you know, dia tuh jealous sama kamu. You know, dia tuh benci kamu. You know, dia itu sedang gosipin kamu. You know, nah iblis selalu berikan itu pada kita. Untuk kita tidak entertain apa yang iblis katakan, saudara harus punya decision. I want to love him, I want to love her. Saya mau mengasihi dia, saya mau membangun dia, saya mau datangin dia dan katakan, hey, pakaian kamu bagus loh, kamu look good gitu. Instead of kita, dia tuh benci sama kamu, dia tuh iya loh, rasanya iya dia benci sama, dia gosip. Entertaining iblis. Kamu harus ambil decision untuk melakukan yang positif yang Tuhan suruh, untuk mengasihi dia, untuk encourage dia, untuk membangun dia. Kita harus lakukan itu intentionally. Jadi kalau tidak, kita akan tertipu oleh iblis. Nah, jadi di sini saya nggak mau, itu ada khotbah sendiri, nggak usah diteruskan. Tetapi saya lagi mau bilang mengenai hardness of heart. Jadi hardness of heart itu bisa terjadi karena kita sendiri yang mengeraskan hati. Kalau kita sudah mengeraskan hati atau kita tidak mau put attention kepada apa yang Tuhan katakan, yang terjadi adalah unbelief. Dan kemudian satu lagi adalah kalau kita tidak mau melakukan melatih karakter Kristus, maka sin akan mulai merusak kita. Kalau kita sudah mulai memikirkan dosa, melakukan yang salah, itu membuat hati kita juga keras.